Oke, kali ini percakapan antara Aris dengan Bayu. Berarti kita posisi sebagai Bayu ya. Percakapan ini dimulai di jam 22.24. Berarti hampir tengah malam. Karena ini udah di jam 10 malam lewat. Aris ngechat Bayu, "Bayu, lu masih di depan laptop kan? Cek koordinasi GPS gue sekarang, buruan." "Iya, masih. Santai, Riz. Kenapa sih? Lu kan cuma trekking ringan di kaki gunung," kata Bayu. "Masalahnya ini gak ringan lagi." Ini kenapa ya? Aris tiba-tiba panik. "Gue harusnya udah sampai di base camp sejam yang lalu, tapi jalan setapaknya hilang." Berarti ini Aris lagi trekking di gunung ya, di kaki gunung. "Gue ketemu gapura tua, besar banget dari kayu hitam. Di maps gak ada jalan ini. Bentar, gue cek." Oke. Apa Aris kesesat atau gimana ya? "Riz, GPS lu aneh. Titik lu loncat-loncat. Tadi di lereng timur, sekarang kok malah di area blank spot. Waduh, yang warnanya abu-abu di maps." Berarti ini GPS-nya pun juga aneh ya. Ini sebenarnya Aris kemana ya? Seharusnya kan katanya dia udah nyampe sejam yang lalu. "Gue masuk ke sebuah desa, Bay, tapi aneh. Semua rumahnya menghadap ke arah gunung, membelakangi jalan. Dan gak ada satupun lampu yang nyala." Berarti ini posisinya desa kosong atau gimana ya? "Tapi gue dengar suara orang numbuk padi. Tek tok, tek tok. Iramanya cepat banget. Kayak orang lagi emosi. Riz, jangan masuk ke desanya." Loh, kenapa ya? Emang ada apa dengan desa itu? "Balik arah sekarang. Ikutin jalur aliran air aja." "Nggak bisa." Loh, kenapa nggak bisa? Pas gue balik badan, gapura tadi udah nggak ada. Cuma ada pohon besar yang rapat banget." Berarti Aris udah masuk ke desa itu ya, dan gapuranya tiba-tiba hilang. Ini semacam dunia lain. "Gue kejebak di sini. Bay, ada orang." Syukurlah kalau ada orang ya. "Gue lihat kerumunan di tengah lapangan desa." Syukurlah. "Tanya jalan keluar, Riz." Tapi mereka aneh. Aneh kenapa? Mereka semua pakai topeng kayu. Bentuk wajah nenek-nenek lagi ketawa melotot. Mereka nari muterin api unggun. Waduh, seram juga ya. Tapi apinya warna hijau. Bay, mereka gak pakai kaki. Ini maksudnya mereka ngambang sekitar 10 cm dari tanah. Berarti dia bukan manusia, karena manusia gak mungkin dong gak napak tanah. "Riz, jangan deket-deket. Gue barusan cari info soal koordinasi lu. Itu area desa yang hilang tahun 1920 karena tanah longsor. Seluruh penduduknya terkubur hidup-hidup." Oke, berarti ini desa yang hilang ya, karena bencana tanah longsor itu. Dan nenek-nenek yang ini berarti semuanya hantu. Tapi mereka lihat gue. Salah satu dari mereka yang pakai kebaya paling bagus berhenti nari. Dia nunjuk ke arah gue. Waduh, serem banget. Dia lari ke arah gue. Cepet banget. Kayak meluncur. Sembunyi. Masuk ke salah satu rumah. Gue masuk ke rumah paling pojok. Pintunya nggak dikunci. Bau busuk banget di sini.
bau daging busuk dicampur bunga Kamboja. Aduh, kalau bunga Kamboja, bunga melati itu identik dengan hal mistis ya guys ya. Gue sembunyi di bawah dipan kayu. Gue dengar langkah kakinya di luar. Srek, srek. Suara lain nyeret di tanah. Suara kain nyeret di tanah. Dia masuk ke rumah ini. Waduh, berarti dia tahu Aris sembunyi di situ. Gue bisa lihat kakinya dari bawah dipan. Serem banget. Kulit kakinya pucat kebiruan dan dipenuhi belatung. Aduh, aku takut. Ada suara bayi. Suara apa? Dia bilang, nemu. Aris, lu gak apa-apa? Aduh, gak bisa gak apa-apa sih kayak gini. Karena dia bilang nemu. Wanita itu udah nemu Aris. Jawab, dia udah pergi. Alhamdulillah. Tapi dia ninggalin sesuatu di atas dipan. Ninggalin apa? Sebuah cermin tembaga tua. Pas gue ngaca, wajah gue bukan wajah gue lagi, Bay. Maksud lo apa? Wajah siapa yang dia tengok? Wajah gue di cermin itu wajah nenek-nenek yang tadi. Dia senyum ke gue dari dalam kaca. Waduh. Dan yang paling menyeramkan, tangan gue di dunia nyata mulai keriput. Jangan-jangan Aris berubah jadi nenek-nenek. Kulit gue mulai mengelupas. Sakit banget, Bay. Aduh, berarti Aris ini gimana? Kenapa Aris tiba-tiba jadi nenek-nenek ya? Kayak ada yang narik kulit gue dengan paksa dari dalam. Riz, dengerin gue, ini ilusi. Jangan percaya apa yang lu lihat. Fokus dengan gue. Oke, ini Bayu berusaha untuk nenangin Aris ya. Enggak, Bay, ini nyata. Berarti ini enggak halusinasi. Gue bisa ngerasain gigi gue tanggal satu persatu. Gue berubah jadi dia. Oh my god. Gue bakal jadi pengganti dia buat nari di lapangan itu selamanya. Aris, bertahan. Gue udah di kaki gunung sama tim SAR. Berarti Bayu mencoba untuk menghampiri Aris ya. Kita lagi naik ke posisi GPS terakhir lu. Telat, Bay. Telat kenapa? Gue udah di lapangan sekarang. Gue lagi nari. Ternyata enak ya. Loh, kok Aris jadi suka? Rasanya ringan banget. Nggak punya beban tubuh. Aris, sadar. Aduh, ini Aris kerasukan atau gimana ya? Bay, lu kan sahabat gue dari kecil. Iya. Kenapa nanya gitu sekarang? Kenapa Aris? Nenek ini bilang apa dia? Dia butuh satu orang lagi buat nemenin dia di sini. Biar desa ini genap jumlah penduduknya. Maksud lu apa? Kata Aris. Coba lihat ke belakang lu sekarang. Maksudnya? Ada apa di belakang Bayu? Lah, tim SAR-nya berubah. Tim SAR yang lu bawa itu beneran orang atau bukan? Riz, kok wajah mereka semua tiba-tiba jadi sama? Mereka semua pakai topeng nenek. Aris, kok HP gue nggak bisa dimatiin? Selamat datang di desa kami, Bayu. Jangan lupa narinya yang semangat ya.